Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial Accurate Online dari PT AD Sukses. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahirani Liviandriani dengan NPM 24401060066 dan rekan saya Dio Hafiz Pramudia dengan NPM 24401060070. Langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, bisa dibuka website accurate.id, lalu klik login. Lalu isi email serta password kalian jika sudah mempunyai akun. Jika belum, bisa langsung klik daftar sekarang. Karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya langsung klik masuk. Setelah halamannya sudah seperti ini, bisa langsung klik tanda tambah untuk membuat database baru. Lalu jika sudah mempunyai logo usaha, bisa klik upload. Lalu bisa dicari logo PT AD. Lalu bisa diketik nama PT-nya, PT AD Sukses. Lalu bidang usahanya bisa scroll paling bawah, pilih orders lainnya. Lalu buat data usaha. Sambil menunggu, setelah sudah jadi, bisa klik lanjutkan. Setelah itu bisa kita cari PT-nya, lalu kita klik aja. Setelah di halaman seperti ini, bisa dipilih kategori usahanya, yaitu distributor, sesuai dengan modul. Untuk tanggal mulai datanya tanggal 31 Desember 2024. Untuk mata uangnya Indonesia Rupiah dan metodenya kita menggunakan Vivo. Lalu klik selanjutnya. Ini tidak perlu diubah, klik selanjutnya. Dan centang di sini harus dimatikan ya teman-teman. Langsung kita klik selesai. Sambil menunggu memang agak lama. Lalu setelah ini kita bisa close aja bagian beritanya. Lalu kita ke pengaturan preferensi untuk mengisi data alamat perusahaan. Lalu kita klik telepon. Ada di informasi perusahaan. Sebelumnya saya bacakan dulu informasinya, yaitu PT AD Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan furnitur. Perusahaan ini bergerak sejak tahun 2018 untuk mengikuti perkembangan bisnis serta teknologi pada masa sekarang. Manajemen perusahaan PT AD Sukses memutuskan untuk menggunakan Accurate Online untuk mencatat transaksi-transaksi operasional perusahaan sebelum melakukan pencatatan menggunakan Accurate Online. Departemen Akuntansi Perusahaan telah menyiapkan beberapa daftar dan laporan dalam bentuk file Excel. Ini file Excelnya bisa di download di sini. Oke, setelah itu kita bisa salin nomor teleponnya untuk mengisi data perusahaan yang ada di Accurate. Lalu faksimilenya, kebetulan faksimili kita tuh sama dengan nomor telepon, jadi bisa langsung disalin aja. Untuk emailnya adalah adsukses@gmail.com. Bisa diketik manual .com. Untuk tanggal mulai datanya 31 Desember 2024, periode akuntansinya Januari sampai Desember, mata uangnya Indonesia Rupiah. Lalu kita ke alamat, kita isi nama jalan, kota, serta kode posnya. Jalan Sehati nomor 05, Kota Salatiga, kode posnya 50715.
Kata salah 3, lalu kode posnya 50715. Bisa dipastikan ulang 50715. Lalu selanjutnya kita bisa ke fitur untuk menceklis fitur-fitur yang belum diceklis. Di perusahaan kita bisa checklist multi mata uang, lalu di penjualan bisa tukar faktur di muka, klaim pelanggan, dan pengepakan barang. Lalu di pembelian bisa klaim pemasok, tagihan di muka, dan di persediaan sudah tidak ada lagi yang harus diceklis. Lalu kita bisa simpan. Setelah itu untuk mengatur mata uang dan menambahkan mata uang Singapura, kita bisa ke perusahaan, lalu mata uang, dan kita bisa cari SGD karena sesuai dengan modul ya teman-teman. Lalu kita bisa langsung simpan saja. Lalu setelah itu kita bisa cek PPN nya, yaitu dengan klik menu perusahaan, lalu ke pajak, lalu ke titik 3 hijau. Dipastikan di sini sudah tercantum presentasi PN-nya sebesar 11%. Lalu setelah itu kita bisa ke persiapan data perusahaan. Kita impor datanya, klik menu buku besar, lalu akun perkiraan. Kita bisa klik 3 garis hijau, lalu impor dari Excel. Kita bisa klik yang daftar akun, lalu unggah, lalu klik lanjutkan, dan ini jangan lupa dicentang. Lalu lanjutkan lagi, dan kita bisa tunggu impor datanya selesai semua. 72 data berhasil diproses. Lalu teman-teman bisa tutup aja, lalu di close biar tidak menumpuk. Setelah itu kita impor daftar barang. Kita ke menu persediaan terlebih dahulu, lalu kita ke kategori barang, lalu kita bisa input kategori persediaan yang ada di perusahaan, yaitu ada karpet dan lampu hias seperti yang ada di modul. Kita bisa scroll modulnya. Ini kategori persediaannya karpet dan lampu hias. Kita bisa input satu persatu. Karpet, klik sembarang lalu simpan. Lampu hias, klik sembarang lalu simpan. Untuk mengeceknya dan memastikan sudah terinput, kita bisa klik 3 garis hijau. Di sini ada karpet, lampu hias, dan umum. Nah, selanjutnya kita ke fitur gudang. Kita bisa ke persediaan, lalu klik gudang. Kita bisa input gudang yang ada di PT kita, yaitu ada gudang store dan gudang belakang. Kita langsung bisa input aja store, klik sembarang lalu simpan, lalu belakang, klik sembarang lalu simpan. Setelah itu untuk memastikan kita bisa klik 3 garis hijau, yaitu ada belakang, store, dan utama. Setelah itu kita ke persiapan data perusahaan dan untuk mengimpor data dari barang dan jasa. Kita bisa pilih dari Excel, lalu kita bisa pilih yang daftar barang, lalu unggah, klik lanjutkan, dan jangan lupa di checklist, lalu klik lanjutkan sambil menunggu data yang sudah diproses. 12 data berhasil diproses. Setelah itu tutup, kita balik lagi ke persiapan data perusahaan. Kita langsung impor pelanggan yang ketiga. Kita pilih Excel, lalu pilih yang daftar pelanggan, lalu klik unggah, kita klik lanjutkan, jangan lupa di checklist, klik lanjutkan, dan menunggu
6 data berhasil diproses. Setelah itu kita balik lagi ke persiapan data perusahaan, lalu kita impor pemasoknya. Klik unggah, klik lanjutkan, dan jangan lupa dicentang. Lalu klik lanjutkan. Kita tunggu. 6 data berhasil diproses. Lalu untuk mengimpor aset tetap, kita bisa buka fitur aset tetap, lalu kategori aset, dan kita bisa input terlebih dahulu aset tetap yang ada di modul. Ini ada tanah, gedung, dan peralatan. Kita bisa input manual aja satu persatu. Tanah, klik sembarang, lalu simpan. Gedung, klik sembarang, lalu simpan. Peralatan, klik sembarang, lalu simpan. Setelah itu untuk memastikan bisa dicek 3 garis hijau. Di sini udah ada gedung, peralatan, dan tanah. Nah, untuk mengimpor akunnya kita bisa buka akun aset tetap. Lalu kita buka akun aset tetap lagi. Lalu klik 3 garis hijau, klik impor dari Excel. Kita klik unggah. Kita klik yang daftar aset tetap. Kita unggah. Kita lanjutkan. Nah, di sini tidak ada yang harus dicentang, langsung kita lanjutkan saja. Sambil menunggu 4 data berhasil diproses. Setelah itu kita close dulu agar tidak menumpuk ya teman-teman. Langsung kita ke proses akhir bulan, bisa dibuka di perusahaan. Lalu kita ke proses akhir bulan Desember, pilih bulan Desember, tahunnya 2024. Nah, dipastikan di sini ada Singapura dolarnya sebesar 9.800, lalu disimpan. Setelah itu, kita bisa ke daftar laporan. Lalu klik daftar laporan. Lalu kita pilih neraca indeks kontrolnya tanggal 31 Desember 2024. Lalu tampilkan. Kita samakan dengan yang ada di modul. Sama ya teman-teman, 1646, 126, 333, 333. Oke, langsung kita masuk ke transaksinya. Untuk tanggal 2 Januari, yaitu fitur pembelian, bagian gudang mengajukan permintaan barang kepada bagian pembelian dengan detail sebagai berikut. Lampu hias tidur sebanyak 15, tanggal dimintanya 3 Januari 2025. Yang kedua ada lampu hias kolam dengan jumlah 25, tanggal dimintanya 3 Januari 2025. Dan yang terakhir ada lampu hias taman dengan 15 dan tanggal dimintanya 3 Januari 2025. Kayak langkah pertama yang bisa dilakukan adalah kita ke persediaan, lalu permintaan barang, lalu kita bisa diubah tanggalnya 2 Januari 2025. Setelah itu tipe permintaannya beli barang, lalu kita bisa cari pilih barang dan jasa, terus kita cari lampu hias tidur, tanggal dimintanya 3 Januari 2025, lalu kuantitasnya sebanyak 15. Terus kita klik lanjut. Selanjutnya lampu hias kolam, tanggal dimintanya 3 Januari 2025, lalu kuantitasnya 25.
kita klik lanjut. Lalu yang terakhir, lampu hias taman, tanggal limitnya 3 Januari 2025, lalu 15 Pisces. Bisa langsung klik lanjut. Lalu kita bisa cek dulu ke info lainnya, sudah tidak ada yang harus diisi, kita bisa simpan. Baik, setelah itu lanjut ke tanggal 3 Januari 2025. Perusahaan membuat PO atas permintaan barang dari gudang kepada CV Mulia dan PT Maju dengan detail sebagai berikut. Pemesanan kepada CV Mulia yaitu lampu hias kolam kuantitasnya 25 dan harga per barangnya 90.000. Kepada PT Maju ada dua, yang pertama ada lampu hias tidur sebanyak 15 dengan harga 75.000 dan lampu hias taman sebanyak 15 harga 75.000. Di sini ada tambahan info. Yang pertama ada tanggal diharapkan dapat diterima 4 Januari 2025 dan yang kedua lengkapi alamat sesuai alamat perusahaan. Oke, untuk langkah yang pertama kita bisa ke fitur pembelian, lalu pesanan pembelian. Setelah itu kita isi pemasok yang pertama CV Mulia. Tanggalnya jangan lupa diganti tanggal 31 Januari 2025. Setelah itu kita klik ambil permintaan, lalu cari pilih. Nah, di sini karena CV Mulia cuma lampu hias kolam, jadi kita unchecklist yang lampu hias tidur dan lampu hias taman. Lalu klik lanjut. Setelah itu kita klik dulu lampu hias kolamnya, lalu kita isi harganya sebesar 90.000. Kuantitasnya 25, PPN-nya di checklist, gudangnya tidak usah diapa-apain, langsung kita lanjut. Kita klik info lainnya karena ada alamat yang harus diisi, kita klik alamatnya, lalu tanggal pengirimannya tanggal 4 Januari 2025. Setelah itu kita cek dulu ke biaya, ini tidak ada, dan langsung simpan. Nah, setelah itu untuk PT Maju itu menggunakan cara yang sama seperti yang tadi, yaitu kita klik PT Maju, lalu tanggalnya 3 Januari 2025. Setelah itu kita bisa ambil permintaan, lalu kita bisa cari pilih, dan ini sisa 2, kita klik lanjutkan saja, lalu kita klik harganya sebesar 75.000. Setelah itu yang ini juga 75.000. Lalu klik lanjut, jangan lupa ke info lainnya untuk mengisi alamat, dan tanggal pengirimannya tanggal 4 Januari 2025. Sudah tidak apa-apa, langsung simpan saja. Oke, setelah itu lanjut ke tanggal 4 Januari. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari CV Mulia pada tanggal 3 Januari 2025. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut. Lampu hias kolam sebanyak 25, dan ini ada info tambahan. Yang pertama, nomor surat jalannya yaitu 9085. Terus pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang store. Langkah yang pertama, kita ke menu pembelian, lalu penerimaan barang. Pemasoknya kita terima dari CV Mulia tanggal 4 Januari 2025. Setelah itu nomor terimanya 9085, lalu kita klik ambil pesanan.
Lalu kita klik kaca membesar. Lalu kita ke lampu hias kolam. Lalu kita klik lanjut aja. Terus kita ke klik lampu hias kolamnya, lalu kita ubah gudangnya ke gudang store. Setelah itu lanjut, lalu kita klik info lainnya, apa yang harus diisi, yaitu diisi pengirimannya menggunakan mobil box. Kita klik manual karena belum ada di sini mobil box, lalu simpan mobil box sebagai data baru. Setelah itu bisa langsung kita simpan saja. Oke, lanjut ke tanggal 5 Januari 2025. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Maju pada tanggal 3 Januari 2025 dengan detail sebagai berikut. Ada dua barang, yang pertama adalah lampu hias tidur sebanyak 15 dengan harga 75.000 per pieces, dan ada lampu hias taman sebanyak 15 dengan harga 75.000. Di sini ada info tambahan. Yang pertama, barang dimasukkan ke gudang store. Yang kedua, pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Dan yang ketiga, nomor faktur pembeliannya INV strip maju garing 010. Oke, untuk langkah yang pertama kita bisa ke fitur pembelian, lalu ke faktur pembelian. Kita bisa isi pemasoknya, yaitu PT Maju. Tanggalnya bisa diubah tanggal 5 Januari 2025. Oke, setelah itu kita bisa klik ambil pesanan, lalu kita bisa klik kaca pembesar, lalu kita bisa klik lanjut. Nah, di sini kita bisa ubah gudangnya menjadi gudang store, lalu ubah semua gudang. Setelah itu kita bisa ke info lainnya untuk mengisi nomor faktur. Kita bisa salin aja dari modul nomor fakturnya. Lalu setelah itu kita bisa isi pengirimannya menggunakan mobil box. Setelah itu kita lihat dulu di sini sudah tidak ada, berarti kita langsung simpan. Oke. Setelah itu lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 6. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Maju untuk nomor faktur IJ garing INV strip 8727. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR dengan nomor GR0085 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2025. Langkah pertama, kita bisa ke menu pembelian, lalu pembayaran pembelian. Setelah itu kita isi pembayaran ke PT Maju menggunakan Bank Mandiri IDR. Lalu kita ubah tanggal bayarnya tanggal 6 Januari 2025. Setelah itu kita bisa klik ambil dari faktur yang IJ garing INV strip 8727, lalu kita bisa klik lanjut. Lalu setelah itu kita bisa ke info lainnya. Metode bayarnya menggunakan cek. Nomor ceknya kita bisa lihat di modul GR0085. Lalu tanggal ceknya yaitu tanggal 12 Januari 2025. Lalu setelah itu bisa langsung di refresh. Nilai pembayarannya sebesar 7.650.000. Setelah itu kita bisa langsung simpan. Bisa lanjut ke tanggal 8 Januari 2025. Perusahaan menerima tagihan dari CV Mulia atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2025. Nomor faktur pembeliannya yaitu Mulia strip 025. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Matahari Express
Ya, dan kita disuruh membuat vendor baru dengan mata uang IDR. Namun hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut yaitu sebesar 400.000. Biaya ongkos angkut ini menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Matahari Express. Oke, langkah pertama yaitu kita harus membuat vendor baru terlebih dahulu dengan ke menu pembelian. Oh ya, sebelum itu kita bisa close dulu ini di atas supaya tidak menumpuk dan tidak banyak. Lalu kita bisa ke menu pembelian, lalu ke pemasok. Lalu kita bisa isikan namanya yaitu Matahari Express. Yaitu dan tipe pemasoknya itu pemasok perusahaan, tipe pemasoknya perusahaan, dan mata uangnya yaitu IDR. Lalu kita bisa klik simpan. Setelah itu kita ke menu pembelian, lalu faktur pembelian. Kita bisa isi pemasoknya yaitu CV Mulia, tanggalnya tanggal 8 Januari 2025. Setelah itu bisa ambil penerimaan. Lalu kita bisa klik kaca pembesar, lalu ada lampu hias kolam, kita bisa lanjutkan saja, lalu klik info lainnya untuk mengisi faktur. Di sini fakturnya nomornya adalah Mulia strip 025. Lalu setelah itu kita bisa ke biaya lainnya, lalu kita bisa klik kaca pembesar, cari pilih akun, kita bisa klik beban angkut pembelian, lalu lokasi ke barangnya kita bisa checklist. Nah, tagihan ke pemasoknya yaitu Matahari Express, kita bisa cari Matahari Express dengan juga 400.000. Setelah itu kita bisa klik lanjut dan kita bisa langsung simpan. Oke, setelah itu bisa ke tanggal 9 Januari 2025. Perusahaan menerima tagihan dari Matahari Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada CV Mulia tanggal 8 Januari 2025. Nomor faktur pembelian dari Matahari Express adalah AS1016 dan nilai yang ditagihkan sebesar 325.000. Pertama kita bisa ke pembelian, lalu faktur pembelian. Oke, setelah itu kita bisa isi Matahari Express. Tanggalnya kita bisa ganti tanggal 9 Januari 2025. Lalu kita bisa klik ambil biaya pembelian. Kita bisa klik kaca pembesar. Kita klik yang Mulia strip 025 ini. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita klik ininya, lalu kita ganti 325.000. Lalu klik lanjut. Jika sudah, kita klik info lainnya, kita isikan fakturnya yaitu
KE1016. Setelah itu tanggal pengirimannya tidak usah diapa-apain, lalu kita bisa simpan. Setelah itu lanjut ke tanggal 10 Januari 2025. Perusahaan melakukan deposit kepada PT Anggun sebesar 5.800.000. Itu sudah termasuk pajak dengan nomor faktur DP-2525. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri DR. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Dan di sini ada pertanyaan, berapakah sisa uang di Bank Mandiri DR perusahaan setelah adanya transaksi ini per tanggal 10 Januari? Oke, untuk yang langkah pertama kita bisa ke fitur pembelian, lalu uang muka pembelian. Setelah itu kita bisa isi pemasoknya PT Anggun, lalu tanggalnya tanggal 10 Januari 2025. Setelah itu nomor PO nya dikosongkan dan uang mukanya kita isi 5.800.000. Setelah itu kita checklist kena pajaknya, lalu PPN nya kita isi, pajak pertambahan nilai, setelah itu kita bisa ke info lainnya untuk mengisi nomor fakturnya. Lalu setelah itu ke proses pembayaran. Kita bisa isi banknya Bank Mandiri. Lalu kita bisa tanggal bayarnya kita ubah ke tanggal 10 Januari 2025. Setelah itu bisa di refresh nilai pembayarannya, lalu ke info lainnya, metode bayarnya, transfer bank, lalu kita bisa simpan. Dan di sini ada pertanyaan, berapa sisa uang di Bank Mandiri DR? Kita pertama-tama bisa ke buku besar, lalu ke histori akun, lalu cari pilih Bank Mandiri DR, lalu 1 Januari 2025 sampai 10 Januari 2025, lalu kita bisa klik refresh dan sisanya adalah 5.800.000. Setelah itu kita lanjut ke tanggal 11 Januari. Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Anggun dengan detail sebagai berikut. Yang nama barangnya adalah karpet motif M dengan kuantitas 245, harga barangnya 45.000. Kita bisa ke pembelian, lalu pesanan pembelian. Kita bisa isi pemasoknya yaitu PT Anggun, tanggalnya tanggal 11 Januari 2025. Lalu kita bisa cari pilih barang, kita pilih karpet motif M dan isi kuantitasnya sebanyak 245, harganya 45.000. Lalu kita klik lanjut, kita lihat dulu info lainnya, bisa diisi alamatnya. Lalu setelah itu simpan. Ini kita bisa close aja yang di atas ini agar tidak menumpuk ya teman-teman. Setelah itu
Lanjut ke tanggal 12 Januari 2025. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11 Januari 2025. Barang diterima dan dimasukkan ke gudang belakang. Nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur strip Jan garing 005. Atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Baik, untuk langkah pertama yaitu kita ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Kita isi pemasoknya PT Anggun, tanggal tanggal 12 Januari 2025. Lalu kita bisa ke ambil dari pesanan. Lalu kita bisa cari pilih pesanan. Lalu kita bisa lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya. Lalu kita isi nomor fakturnya. Setelah itu kita bisa klik ambil uang muka. Kita bisa isi uang muka yang di bawah ini karena kita tidak ngambil yang ambil itu. Lalu kita klik lanjut. Nah, sudah, kita cek dulu apakah ada yang harus kita isi. Jika tidak ada, lalu kita simpan. Selanjutnya tanggal 12 Januari 2025 yaitu perusahaan meretur satu set karpet motif M yang dibeli kepada PT Anggun dengan nomor faktur strip Jan garing 005. Karpet motif M tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Di sini ada info yaitu barang dikeluarkan dari gudang belakang. Dan di sini juga ada pertanyaan berapakah nilai hutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini per tanggal 12 Januari. Lalu kita bisa ke pembelian, lalu retur pembelian. Kita bisa isi pemasoknya yaitu PT Anggun, tanggalnya 12 Januari 2025. Lalu kita bisa retur dari faktur dan kita cari pilih faktur strip Jan garing 005. Kita bisa klik ambil, kita klik lanjut, lalu kita bisa ubah gudang menjadi gudang belakang. Oke, langsung aja kita klik lanjut karena ini udah diubah. Lalu setelah itu kita cek dulu. Oke, karena kuantitas yang direturnya itu hanya 1, jadi kita ganti kuantitasnya menjadi 1 dan kita klik lanjut. Setelah itu kita cek dulu info lainnya apakah ada yang harus diisi atau tidak. Lalu kita kembali, lalu kita simpan.
Dan di sini ada pertanyaan, berapakah nilai hutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini pertanggal 12 Januari? Kita bisa ke buku besar, lalu histori akun, lalu cari pilih hutang usaha IDR, lalu dari tanggal 1 Januari 2025 sampai 12 Januari 2025. Lalu kita bisa refresh. Kita bisa lihat paling bawah yaitu sebesar 4.057.800 rupiah. Itu sisa nilai hutangnya. Setelah itu kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu fitur penjualan tanggal 13 Januari 2025. Perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Bulan Bintang dengan rincian harga. Ada 3 barang. Yang pertama ada karpet motif M dengan kuantitas 90, harganya 165.000. Dan yang kedua ada karpet plastik XL dengan kuantitas 25 dengan harga 250.000. Dan yang ketiga ada karpet bulu S dengan kuantitas 25 dengan harga 215.000. Baik, untuk langkah yang pertama kita bisa ke fitur penjualan ini, kita bisa close dulu supaya tidak menumpuk karena kita beda fitur ya. Kita bisa ke penjualan, lalu kita ke penawaran penjualan. Dipesan oleh CV Bulan Bintang, lalu tanggal 13 Januari 2020. Setelah itu kita bisa cari pilih barang, kita cari karpet motif M, kuantitasnya 90, yaitu harganya 165.000. Setelah itu lanjut, kita cari pilih lagi karpet plastik XL, kuantitasnya 25, 250.000 harganya. Lalu kita klik lanjut, dan yang terakhir karpet bulu S dengan kuantitas 25 dengan harga 215. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita cek dulu info lainnya, tidak ada, langsung kita simpan. Setelah itu ke tanggal 15 Januari 2025, yaitu perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Bulan Bintang dengan nomor PO 00880 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 13 Januari 2025. Estimasi pengiriman tanggal 16 Januari 2025. Atas pesanan ini, CV Bulan Bintang memberikan uang muka sebesar 13.500.000 termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri IDR. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita ke fitur penjualan, lalu pesanan penjualan, dicari pilih pelanggannya yaitu CV Bulan Bintang tanggal 15 Januari 2025. Setelah itu kita bisa ambil penawaran, lalu kita cari pilih penawaran yang tanggal 13, lalu kita bisa klik lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya, kita isi nomor PO nya 00880. Setelah itu tanggal pengirimannya kita ganti 15 Januari 2025.
Lalu mohon maaf, untuk tanggal pengirimannya itu tanggal 16 Januari 2025. Oke, setelah itu kita bisa klik proses, lalu kita klik uang muka. Lalu untuk tanggalnya kita ubah tanggal 15 Januari 2025. Lalu untuk uang mukanya kita ganti sebesar 13.500.000. Oke, sudah. Lalu kita ke proses pembayaran. Lalu kita isi banknya, Bank Mandiri DR. Tanggal bayarnya 15 Januari 2025. Lalu refresh, hitung nilai pembayarannya. Lalu kita ke info lainnya. Metode bayarnya menggunakan transfer. Setelah itu simpan. Baik, lanjut ke tanggal selanjutnya, tanggal 16 Januari. Perusahaan mengirimkan barang kepada CV Bulan Bintang atas pesanan penjualan pada tanggal 15 Januari 2025. Pengiriman dengan menggunakan mobil box. Sini ada info, yaitu karpet motif M diambil dari gudang belakang, sedangkan karpet plastik XL dan karpet bulu S diambil dari gudang store. Oke, langkah pertama yaitu kita buka fitur penjualan, lalu pengiriman pesanan. Kita bisa kirim ke CV Bulan Bintang tanggal 16 Januari 2025. Lalu pengirimannya menggunakan mobil box. Kita bisa klik ambil pesanan, klik kaca pembesar, lalu klik lanjut. Kita ubah gudang karpet motif M, gudang belakang, lalu lanjut karpet plastik XL, gudang store, lalu klik lanjut karpet bulu S, gudang store, lalu klik lanjut. Setelah itu dilihat dulu info lainnya. Sudah tidak ada, lalu simpan. Setelah itu ke tanggal berikutnya, tanggal 17 Januari, perusahaan melakukan penagihan kepada CV Bulan Bintang atas pengiriman pesanan pada tanggal 16 Januari 2025. Ke pertama, kita bisa ke penjualan, lalu faktur penjualan. Untuk pelanggannya CV Bulan Bintang, tanggalnya 17 Januari 2025. Setelah itu klik ambil pengiriman, klik kaca pembesar, lalu klik lanjut. Setelah itu dilihat ya, sudah tidak ada yang harus diubah ya teman-teman, bisa langsung klik lanjut, klik simpan. Setelah itu tanggal 18 Januari, yaitu penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, lampu hias taman dengan kuantitas 20, harganya 475.000. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 97.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri DR, dan di sini ada info lainnya, yaitu biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun pendapatan lain dan barang dikeluarkan dari gudang store. Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu sebelum
Lanjut, kita close dulu yang di atas ini. Lalu kita ke penjualan, ke faktur penjualan. Untuk pelanggannya, kita pelanggan umum tanggal 18 Januari 2025. Lalu cari pilih barang dan jasa, yaitu ada lampu hias taman dengan kuantitas 20 dan gudangnya diganti di gudang store. Harganya diganti harga 475.000. Lalu klik lanjut. Lalu kita bisa langsung ke info lainnya. Tidak ada yang harus diubah. Kita ke biaya lainnya, kita cari pilih pendapatan lain-lain. Untuk jumlahnya sebanyak 97.000. Lalu lanjut, langsung ke proses pembayaran. Banknya bisa dipilih Bank Mandiri IDR. Tanggalnya tanggal 18 Januari 2025. Setelah itu refresh nilai pembayarannya. Lalu klik info lainnya. Metode bayaran menggunakan transfer bank, lalu simpan. Lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 19 Januari 2025. Kuantitas barang menerima penjualan dari CV tunggal dengan detail sebagai berikut. Ada 2 barang. Yang pertama ada lampu hias kolam dengan kuantitas 15 dan harganya 400.000 per pieces. Yang kedua ada lampu hias tidur dengan kuantitas 15, harganya 400.000 per pieces. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri DR, kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 20 Januari 2025. Di sini ada note, yaitu aktifkan fitur penjualan untuk faktur di muka mendahului pengiriman. Nah, untuk note ini kita sudah menceklis terlebih dahulu pas awal-awal tadi. Jadi kita langsung aja ke langkah yang pertama. Kita bisa langsung ke penjualan. Lalu kita ke faktur penjualan. Ya ini belum di close, jadi harus di close dulu ya teman-teman. Kita bisa ke penjualan, lalu faktur penjualan. Untuk pelanggannya CV tunggal, tanggalnya 19 Januari 2025. Setelah itu kita bisa klik info lainnya. Untuk faktur di mukanya kita checklist, dan tanggal pengirimannya tanggal 20 Januari 2025. Setelah itu kita pindah kotak ke rincian barang, lalu kita cari pilih barang. Yang pertama ada lampu hias kolam dengan kuantitas 15. Untuk stok gudangnya ini 0 karena tadi mencentang faktur di mukanya untuk terlebih dahulu. Nah, lalu klik lanjut. Mohon maaf, untuk harganya ini 400.000. Lalu klik lanjut. Nah, yang kedua kita ke lampu hias tidur, sama seperti yang pertama tadi. Untuk kuantitasnya 15, harganya 400.000. Oke, kita bisa langsung lanjut. Mohon maaf, untuk kuantitasnya 15.
Selanjutnya kita bisa ke proses pembayaran. Lalu kita ke Bank Mandiri DR, tanggalnya tanggal 19 Januari 2025. Lalu kita bisa refresh, hitung nilai pembayarannya. Lalu kita bisa ke info lainnya menggunakan transfer bank. Lalu simpan. Setelah itu bisa ke tanggal 20 Januari 2025. Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 19 Januari 2025. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang store. Di sini ada pertanyaan, berapakah total pieces sisa stok lampu hias kolam di gudang store dan belakang perusahaan setelah adanya transaksi ini per tanggal 20 Januari 2025. Oke. Kita bisa close dulu. Untuk langkah yang pertama itu kita bisa ke penjualan, lalu pengiriman pesanan, lalu kirim ke pelanggannya itu CV tunggal, tanggalnya 20 Januari. Setelah itu pengirimannya menggunakan mobil box. Lalu kita bisa ambil faktur di muka. Lalu kita cari pilih. Kita klik nah tanggal 19 ini, lalu kita lanjut. Kita klik tombol ubah gudang. Kita ubah ke store. Lalu klik ubah. Kita lihat dulu di info lainnya tidak ada, lalu kita simpan. Setelah itu untuk menjawab pertanyaan kita bisa ke persediaan, lalu barang per gudang. Lalu kita bisa cari pilih barang, yaitu lampu hias kolam, tanggal 20 Januari. Lalu kita bisa refresh. Dan di sini di gudang belakang lampu hias kolam terdapat 15 pieces dan yang di store terdapat 35 pieces. Setelah itu untuk ke transaksi berikutnya, fitur persediaan aset tetap, kas, bank, dan jurnal umum tanggal 20 Januari 2025. Pembelian SGD sebesar $500 menggunakan Mandiri DR dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri SGD. Atas transaksi ini, perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar $15.000 dimasukkan ke akun beban lain-lain yang ditanggung bank pengirim. Informasi nilai kurs $10.050. Lalu kita bisa ke kas dan bank. Kita langsung ke transfer bank. Lalu tanggalnya tanggal 20 Januari 2025. Lalu dari kas dan banknya kita pilih Bank Mandiri IDR. Lalu ke kas banknya kita ke Mandiri SGD. Kursnya di sini 10.050. Lalu hasil transfernya 500 dan nilai transfernya 5025.
Setelah ini bisa ke biaya lainnya, kita bisa cari pilih beban lain-lain, lalu nominalnya 15.000 dibebankan ke bank pengirim, lalu lanjut. Setelah itu kita klik info lainnya. Di sini ada catatan pembelian SGD Januari 2025. Setelah itu simpan. Selanjutnya tanggal 22 Januari, perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dari produk berikut ini. Lampu hias taman dengan kuantitas 15, total biayanya 1.650.000. Nah, biaya modifikasi beban operasional lainnya sebesar 520.000. Di sini ada informasi tambahan, yaitu barang diambil dari gudang store. Dan yang kedua, akun biaya pesanan persediaan dalam proses, dan pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk berikut ini. Kategori barangnya lampu hias, nama produknya lampu hias pesanan, jenis barangnya persediaan, PPN 11%-nya masuk, dan harga jualnya 645.000. Dan di sini disuruh buat item baru pada menu persediaan barang dan jasa. Oke, untuk yang pertama kita bisa ke akun persediaan, lalu pekerjaan pesanan. Lalu kita tanggalnya diisi tanggal 22 Januari 2025. Lalu bisa cari pilih barang jasa, kita pilih lampu hias taman, kuantitasnya 15, dan gudangnya kita ganti gudang store. Lalu setelah itu kita ke biaya lainnya, kita cari pilih yaitu beban operasional lainnya dengan jumlah 520.000. Lanjut, lalu kita klik info lainnya. Di sini kita bisa isi akun pekerjaannya, yaitu persediaan dalam proses. Lalu keterangannya kita bisa isi lampu hias pesanan. Setelah itu simpan, dan kita bisa lanjut ke persediaan barang dan jasa. Kita bisa isi ini nama barangnya lampu hias pesanan, lalu kategori barangnya lampu hias. Setelah itu jenis barangnya persediaan, dan kita bisa pindah ke tab penjualan pembelian. Lalu kita bisa isi harga jual satuannya sebesar 645.000. Lalu kita bisa ke PPN untuk satuannya itu kita pakainya yang pieces. Oke, setelah itu kita bisa simpan.
Setelah itu lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 23 Januari 2025. Menyelesaikan pekerjaan pesanan khusus dari pelanggan atas transaksi pesanan pada tanggal 22 Januari 2025. Diselesaikan ke produk berikut ini. Lampu hias pesanan dengan kuantitas 15, porsinya 100%, gudangnya store. Atas produk ini, perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Store Berkah Maju. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Di sini ada info tambahan, yaitu tambahkan PT Store Berkah Maju sebagai pelanggan baru. Kita bisa ke akun persediaan, lalu penyelesaian pesanan. Tanggalnya bisa kita ganti tanggal 23 Januari 2025. Lalu nomor pekerjaannya kita bisa cari pilih. Kita langsung klik aja. Tipe penyelesaiannya barang. Lalu kita bisa cari pilih barang dan jasa. Lampu hias pesanan dengan kuantitas 15, gudangnya gudang store. Kita bisa klik lanjut, lalu kita ke info lainnya. Kita bisa isi keterangannya lampu hias pesanan. Lalu setelah itu kita simpan. Lanjut kita ke penjualan, lalu kita ke pelanggan. Untuk menginput nama PT Store Berkah Maju. Setelah itu simpan. Setelah itu kita bisa ke penjualan, faktur penjualan. Lalu kita bisa isi pelanggannya PT Store Berkah Maju. Tanggalnya 23 Januari 2025. Kita bisa cari pilih barang jasa, lampu hias pesanan dengan kuantitasnya 15 dan gudangnya kita ganti gudang store. Lalu lanjut kita ke info lainnya. Pengirimannya kita pakai mobil box dan tanggal pengirimannya tanggal 23 Januari 2025. Setelah itu simpan. Bisa lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 24 Januari 2025. Di sini ada mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Nama paket promonya adalah paket gembira, satuannya paket, harga paket promonya 650.000 per paket. Isi paket promonya ada 1 pieces lampu hias taman dan 1 pieces karpet plastik XS. Dan paket dikenakan PPN 11%. Langkah pertama adalah kita hapus dulu yang ada di atas supaya tidak mengganggu. Setelah itu kita ke persediaan, lalu barang dan jasa. Setelah itu kita bisa isi nama barangnya paket gembira, lalu kategori barangnya
umum, dan jenis barangnya grup. Satuannya adalah paket. Karena nggak ada, jadi kita isikan manual. Lalu kita bisa pindah ke tab penjual. Penjualan dan pembelian. Lalu ininya dihilangkan checklistnya. Kita bisa isi 650.000 per paket. Lalu kita bisa kenakan PPN-nya 11%. Setelah itu kita ke rincian grup. Kita cari pilih barang, lampu hias taman sebanyak 1 pieces. Lalu kita lanjut, kita isi lagi karpet plastik XL. Lalu kita lanjut. Setelah itu kita simpan. Lalu ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 24 Januari. Pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai untuk paket Gembira sebanyak 5 paket. Pembayaran melalui kas IDR untuk barang dikeluarkan dari gudang belakang. Di sini ada pertanyaan, yaitu berapakah sisa uang di kas IDR setelah adanya transaksi per tanggal 24 Januari. Untuk langkah pertama, kita bisa ke penjualan, lalu faktur penjualan. Untuk pelanggannya kita bisa isi pelanggan umum, tanggalnya 24 Januari 2025. Setelah itu kita bisa cari pilih barang, kita scroll paket Gembira. Lalu kuantitasnya kita bisa isi 5 paket. Untuk harganya 650.000 dan kita bisa lanjut. Di sini kita ubah gudangnya menjadi gudang belakang. Lalu kita ubah. Setelah itu kita ke proses pembayaran. Lalu kita ke banknya, bank kas IDR. Tanggalnya tanggal 24 Januari 2025. Kita bisa refresh nilai pembayarannya. Setelah itu kita ke info lainnya. Metode bayarnya menggunakan tunai. Setelah itu bisa kita simpan. Di sini kan tadi ada pertanyaan, berapakah sisa uang kas IDR setelah adanya transaksi ini. Kita bisa langsung ke buku besar, lalu kita ke histori akun. Kita cari pilih, kita ke kas IDR. Lalu kita ke tanggal 1 Januari 2025 sampai tanggal 24 Januari 2025. Lalu kita bisa refresh. Di sini ada sebesar 3.607.500. Kita bisa lanjut ke tanggal 25 Januari, yaitu saat melakukan pengecekan fisik di gudang. Perusahaan menemukan sebanyak 1 karpet motif M cacat akibat kelalaian petugas gudang. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke akun beban barang rusak. Di sini ada petunjuknya, yaitu yang pertama, buat akun baru dengan informasi tipe akunnya beban, kode perkiraannya 6104, dan nama akunnya beban barang rusak. Yang kedua, ada tambahkan akun beban barang rusak pada menu pengaturan preferensi akun perkiraan penyesuaian persediaan. Dan yang ketiga, ada barang rusak ditemukan pada gudang belakang. Di sini ada pertanyaan, berapakah total pieces sisa stok karpet motif M di gudang store dan belakang perusahaan setelah adanya transaksi per tanggal 25 Januari. Untuk langkah yang pertama, kita bisa buka buku besar, lalu akun perkiraan, lalu kita buat akun sesuai informasi yang ada.
Untuk tipe akunnya beban, kode perkiraannya 6104 dan namanya beban barang rusak. Setelah itu simpan. Lalu kita bisa langsung ke pengaturan preferensi. Kita bisa ke akun perkiraan, lalu kita ke persediaan. Kita bisa ke penyesuaian persediaan ini, kita tambahin beban barang rusak. Ekuitas saldo awalnya jangan lupa dihapus. Setelah itu simpan. Selanjutnya kita ke persediaan, lalu penyesuaian persediaan tanggal 25 Januari 2025. Lalu kita bisa cari pilih karpet motif M. Tipe penyesuaiannya pengurangan, kuantitasnya 1, gudangnya gudang belakang. Lalu kita lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya. Kita isi keterangannya, yaitu hasil SO Januari 2025. Oke, setelah itu bisa kita simpan. Untuk menjawab pertanyaan, kita bisa ke persediaan barang per gudang. Kita bisa cari yang karpet motif M tanggal 25 Januari 2025. Lalu bisa kita refresh. Di sini yang belakang ada 168 pieces dan yang store ada 25 pieces. Setelah itu kita lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu perusahaan menjual 1 unit komputer Asus dengan harga jual 4.250.000. Pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri DR. Di sini ada petunjuk laba rugi, disposisi aset tetap dialokasikan ke akun rugi laba penghentian aset tetap. Kita harus buat akun baru dengan tipe beban lainnya dan kode akunnya 7300. Untuk langkah yang pertama, kita bisa buka akun buku besar, lalu akun perkiraan, lalu kita bisa tipe akunnya beban lainnya, lalu kode perkiranya 7300 dan namanya rugi laba penghentian aset lalu setelah itu bisa kita simpan aja. Nah, lalu kita ke aset tetap, lalu ke disposisi aset tetap, lalu kita bisa pilih aset tetapnya itu adalah komputer. Tanggalnya 3 tanggalnya 26 Januari
25. Lalu asetnya kuantitasnya satu. Setelah itu akun laba ruginya, yaitu kita cari aja rugi laba penghentian aset. Setelah itu aset dijualnya kita checklist dan harganya 4.250.000. Lalu akun penjualannya Bank Mandiri DR. Setelah itu bisa langsung simpan. Kenapa beda? Lalu kita bisa simpan. Selanjutnya kita ke tanggal 31 Januari, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2025. Di sini ada pertanyaan, berapakah nilai PPN kurang lebih bayar perusahaan pada periode Januari 2025? Yang pertama, kita bisa ke daftar laporan. Kita bisa ke daftar laporan lagi, lalu kita bisa ke pajak, lalu rekonsiliasi PPN lebih kurang bayar dari 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025. Setelah itu kita tampilkan dan di sini total PPN keluarannya sebesar 6.699.000 dan pajak masukannya 600, total pajak keluarannya 6.699.000. Setelah itu kita ke buku besar. Lalu kita ke jurnal umum. Tanggal 31 Januari. 31 Januari 2025. Setelah itu pilih PPN keluaran itu di debit dengan nominalnya 6.699.000. Lalu lanjut, kita cari pilih PPN masukan. Masukannya di kredit dengan nominal 1.702.400.
Lalu kita lanjut. Lalu kita cari pilih lagi PPN kurang bayar. PPN kurang bayar di kredit sebesar 4.996.200. Lalu kita ke info lainnya. Kita isi keterangannya rekonsiliasi PPN Januari 2025. Setelah itu kita simpan. Di sini ada pertanyaannya. Berapa nilai PPN lebih kurang bayar perusahaan periode Januari 2025? Lalu kita bisa ke daftar laporan. Kita bisa refresh. Jika sudah memasukkan jurnal umum dengan benar, laporan rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar akan menunjukkan jumlah 0. Lalu untuk pertanyaannya, berapa nilai PPN lebih kurang bayar periode Januari 2025? Yaitu sebesar selanjutnya tanggal 31 Januari lagi. Yaitu selanjutnya tanggal 31 Januari perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan mohon maaf untuk tanggal berikutnya, yaitu pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember 2024. Di sini ada pertanyaan, berapakah nilai asuransi dibayar di muka perusahaan setelah adanya transaksi ini? Bisa dibuka buku besar, lalu histori akun, terus bisa cari pilih asuransi dibayar di muka, lalu tanggal 1 Januari 2025 sampai tanggal 31 Januari 2025. Lalu bisa di refresh. Lalu di sini ada saldonya sebesar 37 juta rupiah.
Oke, untuk kita bisa catat saldonya 37.000.000. Jadi per bulannya dibagi 12, jadi sebesar 3.083.333 rupiah. Lalu kita ke buku besar, lalu ke jurnal umum. Lalu kita tanggal 31 Januari 2025. Lalu kita bisa cari pilih akun perkiraan, yaitu beban asuransi di debit jumlahnya 3083333. Lalu kita bisa klik lanjut. Setelah itu asuransi dibayar di muka. Di kredit 3083333 nominalnya. Lalu kita bisa klik info lainnya untuk isi keterangan penyesuaian asuransi Januari 2025. Lalu klik simpan. Berapakah nilai asuransi dibayar di muka perusahaan setelah adanya transaksi ini per tanggal 31 Januari? Bisa dibuka di buku besar, lalu histori akun. Kita bisa cari pilih asuransi dibayar di muka. Lalu kita refresh. Totalnya adalah 3.083.333 rupiah. Ini nilai asuransinya. Kita lanjut ke tanggal 31 Januari lagi. Pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayaran yang dengan menggunakan Bank Mandiri DR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 1.430.000. Kita bisa ke kas dan bank. Lalu ke pembayaran. Lalu untuk kas dan banknya Bank Mandiri DR tanggal 31 Januari 2025. Terus cari pilih akun perkiraan beban listrik, air, dan telepon sebesar 1.430.000. Lalu klik lanjut. Setelah itu ke informasi lainnya, kita bisa isi catatannya, yaitu PLN, PDAM, Telkom, mohon maaf. Lalu bisa mohon maaf ada kesalahan. Jadi penerimanya PLN, PDAM, Telkom. Untuk catatannya listrik, air, dan telepon Januari 2025.
lalu simpan. Setelah itu kita ke tanggal 31 Januari, yaitu melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2025. Di sini ada informasi nilai kurs SGD 31 Januari 2025 sebesar Rp10.050. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa nilai penjualan perusahaan pada laporan laba rugi periode Januari 2025? Yang kedua, berapa nilai rugi laba penggantian aset tetap perusahaan pada laporan laba rugi per 31 Januari 2025? Lalu, berapa nilai laba bersih perusahaan pada laporan laba rugi per 31 Januari 2025? Lalu, berapa nilai jumlah aset tidak lancar pada laporan neraca perusahaan per 31 Januari 2025? Berikutnya, berapakah nilai persediaan barang pada laporan neraca perusahaan per 31 Januari 2025? Dan yang terakhir, berapa nilai jumlah kas dan setara kas pada laporan neraca perusahaan per 31 Januari 2025? Kita bisa ke perusahaan, lalu proses akhir bulan. Bulannya bulan Januari tahun 2025. Lalu untuk Singapura dolarnya 10.050, lalu kita simpan. Kita bisa ke daftar laporan, lalu klik daftar laporan. Kita bisa ke tab keuangan. Lalu kita ke laba rugi standar. Dari 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025. Lalu kita tampilkan. Untuk nilai penjualannya di sini ada sebesar 60.900.000. Untuk laba bersihnya 37.578.333,67 rupiah. Lalu kita bisa ke titik hijau. Lalu ke neraca induk skontro tanggal 31 Januari 2025, lalu tampilkan. Lalu jumlah aset tidak lancarnya yaitu 1071615500. Dan jumlah kas dan setara kasnya 505.218.000. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan
Yang berapa nilai PPN kurang lebih bayar perusahaan pada periode Januari 2025? Tadi saya agak bingung, jadi jawabannya adalah 0, karena jika sudah masukkan jurnal umum dengan benar, laporan rekonsiliasi PPN kurang lebih bayar akan menunjukkan jumlah 0. Selanjutnya, untuk kebingungan yang kedua, yaitu di laba atau rugi standar, yang pertanyaan rugi laba penghentian aset tetap dan berapa nilainya di perusahaan pada laporan laba rugi per 31 Januari 2025. Jadi jawabannya adalah sebesar minus Rp3.251.000. Mungkin segitu aja video tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.